Deretan sejumlah gazebo menyerupai rumah mini di tepi tebing ini menjadi daya tarik wisatawan. Ya, inilah kawasan wisata yang terletak di jalur utama menuju Dieng atau tepatnya di Kalilunjar, Banjarmangu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat tiba di lokasi, pengunjung disambut suara gemurucik air dan sejuknya udara. Dengan menawarkan perpaduan sempurna antara keindahan alam tebing dan hutan pinus, lokasi ini menjadi destinasi wisata yang tidak terlupakan. Pengunjung bisa merasakan sensasi glamping atau glamour camping dengan bermalam di rumah mini berbentuk kerucut atau di tenda. Di sini kita bisa camping dan menyediakan tempat-tempat glamping juga dan jembatan-jembatan treetop, panggung terbuka juga ada untuk kegiatan. Tiket masuk ke lokasi wisata relatif terjangkau, yakni hanya Rp15.000. Anda sudah bisa menikmati sepuasnya pemandangan serta kesejukan hutan pinus. Sementara untuk harga glamping dan camping dibanderol mulai Rp100 hingga Rp150.000 per orang. Nah, bagi Anda pecinta alam, lokasi wisata ini bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi liburan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Masya Allah. Mumtaz. Jen, mau kemana, Jen? Mau ke Arab, Bang. Mau ngapain ke Arab? Itu mau nyobain ayam goreng Saudi yang viral itu, Al-Baik. Ngapain jauh-jauh ke Arab? Di Indonesia juga ada. Demi apa? Ih, kita ke sana aja. Udah, ayo, buru-buru. Ayo, let's go. Neng, bayar dulu, Neng, ojekin, Neng. Ini Bang tempat. Ah, iya ini tempatnya, Jen. Udah, sobat makan. Langsung aja kita masuk makan borong. Let's go. Ahlan wasalan ala big syukron. Ini katanya ayam goreng Saudi yang enak ya, pertama di Indonesia ya? Pertama di Indonesia. Menunya apa aja? Jadi ayam Saudi ini memang karena kan banyak orang Indonesia kalau lagi haji dan umroh itu mereka ngantri berjam-jam untuk dapatin al-baik kan. Nah, kerinduan itu yang sejak udah puluhan tahun yang kita coba hadirkan di Indonesia. Kalau gitu saya langsung pesan aja ya Mas Ya, Ata ya. sama-sama. Saya langsung menuju ke sana. Silakan. Oke deh. Bu. Ngantri nih Bu. Iya ngantri kita. Aduh ya ampun, Ibu pengen makan ayam juga? Beneran. Dari mana? Kita wilayah dari Jakarta Barat, Tambora. Sobat makan, saya ngantri dulu ya. Oke, dah. A few moments later. Buru Bang. Udah mulai nih. Oh, udah mulai. Yuhu, selamat makan. Ini dia. Di sini ada ayam Saudi yang kita tunggu-tunggu. Langsung aja makan ya. Let's go. Kita makan originalnya dulu tanpa sambal. Aduh lemes. Enak banget. Beneran. Beneran apa? Beneran enak, Bang. Sekarang kita pakai sambelnya ya. Legit mumtaz. Masya Allah. Masya Allah. Bumbu Saudinya ini benar-benar rempahnya meresap sampai ke daging, kulit, tulang. Editor nanti tolong ya, backsoundnya duar. Okidoki. Nya meresap sampai ke daging, kulit, tulang. Pedesnya itu Udah. Makasih, Bang. Makan terus. Ini udah mau habis nih. bilang aja kepengen kan. Jadi saya dapat info nih dari Intel, udah bisa makan ayam goreng Saudi dengan rasa yang nggak kalah enak, jos. Ada di daerah Bintara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jen Cahyani bersama juru kamera Ade Konde melaporkan. Bye-bye. Senyum pasangan pengantin ini tampak merekah meski mengadakan acara pernikahan yang tidak biasa. Bagaimana tidak, mereka harus rela tak mengenakan alas kaki hingga panggung basah akibat banjir yang merendam.
Pernikahan di tengah banjir setinggi 80 cm ini digelar di Desa Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon pada Minggu siang. Perjuangan pengantin dan para tamunya saat menerjang banjir menuju lokasi hajat sampai-sampai viral di media sosial. Meski harus bersusah payah, namun acara sakral pernikahan pasangan Sanjaya dan Dewi tetap berlangsung penuh keceriaan. Awal cukup sedih sih, cuman karena tanggal udah ditentuin, semua udah di booking juga, jadi mau nggak mau kita harus diadain hari ini juga. Walaupun gimana pun kondisinya kita harus adain hari ini juga. Pasangan pengantin tak menyangka semua rencana yang telah disiapkan secara matang sejak lama harus dihiasi dengan kehadiran banjir. Kondisi diperparah setelah adanya tanggul sungai yang jebol hingga air kian tinggi merendam lokasi hajat maupun rumah mempelai. Seperti diketahui, Kecamatan Gegesik khususnya 4 desa di wilayah Jagapura Cirebon menjadi titik terparah banjir. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Buletin Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Siang selengkapnya untuk Anda. Diduga berkendara dalam keadaan mabuk akibat pengaruh alkohol, mobil sedan tabrak pembatas jalan hingga terbalik di ruas Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pengemudi yang sempat terjepit di ruang kemudi berhasil selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kondisi mobil yang terbalik juga sempat menyulitkan keduanya untuk keluar dari dalam mobil. Menurut warga, sebelum kecelakaan, mobil melaju dari arah Jalan Boulevard Barat ke arah Boulevard Raya dengan kecepatan cukup tinggi hingga mobil terbalik dan terseret sejauh 2 meter. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan pemeriksaan di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yakni Peggy Setiawan pada tahun 2016 silam memasuki tahap akhir pemirsa. Sesuai agenda putusan dibacakan pagi ini oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Ya pemirsa, inilah kondisi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang merupakan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hakim terlihat sudah memulai sidang dengan membacakan sejumlah poin dalam amar putusan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan apakah gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Peggy Setiawan ini diterima atau tidak. Dalam agenda terakhir, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengaku akan memutuskan pra-peradilan ini dengan objektif dan seadil-adilnya. Apapun dalam gugatan pra-peradilan ini, yang menjadi inti pembahasan adalah soal prosedur penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan hari ini, Hakim Tunggal Eman Sulaiman akan memutuskan apakah prosedur penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jabar itu sah atau tidak. Hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan persoalan dalam perkara pra-peradilan ini. Sedangkan yang dianggap tidak relevan dengan perkara akuo dengan sendirinya akan dikesampingkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat melanda kompleks perumahan pensiunan guru di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran menghanguskan 12 unit ruko di Jalan Cilikriwut. Kebakaran hebat habiskan 4 unit rumah di kompleks padat penduduk di Tagari, Kecamatan Talung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Api cepat membesar dan melahap bangunan rumah yang terbuat dari kayu sehingga menyulitkan warga untuk melakukan pemadaman. Kobaran api baru bisa dikendalikan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Toraja Utara diterjunkan ke lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah karena barang-barang berharga pemilik rumah tak bisa diselamatkan. Sementara itu penyebab amukan si jago merah masih dalam penyelidikan polisi. Apinya tuh, gimana? Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kebakaran hebat juga melanda komplek ruko yang berada di Jalan Cilikriwut.
Api melalap 12 unit bangunan ruko yang selama ini dijadikan tempat usaha seperti rumah makan, jasa potong rambut, penjual pakan burung, bengkel, hingga penjualan gas LPG. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api dari tumpukan gas LPG yang ikut terbakar di salah satu ruko. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas Polresta Palangkaraya masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kebakaran. Dari Toraja, Sulawesi Selatan dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang diprediksi masih akan melanda Jabodetabek hingga sepekan ke depan. Warga DKI dan sekitarnya diimbau untuk tetap waspada dan menghindari pohon tua yang berpotensi roboh saat hujan deras disertai tiupan angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang terus melanda Jakarta dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Tak hanya mengakibatkan banyaknya pohon tumbang, guyuran hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta tergenang air. Meski saat ini wilayah Indonesia berada di musim kemarau, namun hujan tetap bisa turun akibat adanya pola perubahan cuaca. Menurut BMKG, penyebabnya adalah dinamika atmosfer skala regional yang cukup signifikan, gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, serta permukaan hangat pada suhu muka laut di perairan utara Jakarta yang berpotensi pembentukan awan penghujan. Memang terjadi peningkatan hujan di wilayah Jakarta sangat dipengaruhi oleh fenomena cuaca global dan hingga regional. Nah, dari analisis dinamika atmosfer BMKG, hal itu menunjukkan adanya potensi hujan di wilayah ini masih ada dalam beberapa hari ke depan dengan kecenderungan yang menurun setelah itu. BMKG juga memprediksi hujan deras disertai angin kencang masih akan terjadi di Jakarta dan sekitarnya hingga sepekan ke depan. Begitu juga dengan sejumlah wilayah lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebuah mobil travel bermuatan penuh penumpang mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara itu di Jakarta diduga korsleting pada bagian mesin, sepeda motor Matic hangus terbakar hingga pengendaranya mengalami luka bakar serius. Dan dua informasi di kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sebuah kendaraan travel bermuatan penuh penumpang mengalami kecelakaan tunggal di jalur wisata Purbalingga, Jawa Tengah. Mobil membawa rombongan hajatan diduga mengalami remblong dan menghantam tembok rumah yang ada di pinggir jalan. Akibat insiden ini, 5 orang penumpang terluka dan dilarikan ke puskesmas serta rumah sakit terdekat. Ratusan warga desa Kepatihan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saling berdesakan berebut gunungan aneka hasil bumi. Acara yang digelar menyambut 1 Muharram 1446 Hijriah ini, warga juga mengarak puluhan tumpang sebagai bentuk sukacita datang ke Tahun Baru Islam. Dari tradisi yang digelar ini, warga berharap mereka senantiasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu di Gunung Kidul, Yogyakarta melaporkan seorang dokter spesialis obgyn Rumah Sakit Ibu dan Anak di Wonosari ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Laporan dibuat usai sang buah hati mengalami kelumpuhan tangan kiri usai melahirkan di rumah sakit tersebut. Nurul Hidayah Isnaiyah, seorang ibu warga desa Siraman, Gunung Kidul, Yogyakarta melaporkan seorang dokter spesialis obgyn Rumah Sakit Ibu dan Anak di Wonosari ke Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas dugaan malpraktik. Sejak hamil, Nurul mengaku mengalami berat badan yang naik drastis hingga dirinya menduga sang bayi merupakan bayi besar. Pada proses persalinan, Nurul meminta agar dilakukan operasi sesar, namun pihak rumah sakit justru melakukan persalinan normal. Pihak rumah sakit pun melakukan vakum tanpa persetujuan yang ditandatangani suaminya. Nurul merasa curiga tidak dapat melihat sang buah hati dengan informasi adanya pemeriksaan dan observasi lanjutan karena kondisi bayi besar.
Sang anak didiagnosis mengalami brachial plexus injury dengan kemungkinan pulih sangat kecil. Pihak rumah sakit pun belum memberikan komentar terkait kejadian ini. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Saya Pram Senjaya beserta petugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.